trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Hari apa ini ya? Hari Kamis 15 September tahun 2022. Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia yang sangat saya hormati, trader A-Market yang benar-benar luar biasa. Kembali lagi, saya akan membawakan analisa trading harian kita pada hari ini, dan seperti biasa, rekan trader semuanya, saya akan membawakan sedikit sebelum kita masuk ke analisa teknikal, saya akan membawakan sedikit tentang analisa fundamental, sedikit topik pembicaraan, di mana topik ini selalu ada sangkut pautnya dengan keadaan pasar yang terjadi pada hari ini. Ya, dan jangan lupa rekan trader semuanya, setiap kali nonton acara saya ini, jangan lupa untuk like, ya, subscribe channel saya, subscribe channel A-Market, ya, dan sebarkan semua informasi ini ke seluruh rekan-rekan trader lainnya, supaya kita bisa membuat Indonesia yang benar-benar smart trading, pintar trading, dan trading berdasarkan trading yang benar, gitu maksudnya, mengetahui fundamental dan mengetahui teknikal. Oke, trader. Tema kita hari ini kita akan berbicara, sahabat trader, lihat dulu temanya. Tema kita hari ini kita akan berbicara tentang penurunan yang terjadi pada gold pada hari ini, ya. Gold semakin turun, ya. Ini imbas dari HKI, ini harga konsumen, ya. Inflasi yang terjadi, ya. Nah, awalnya dia udah oke, tiba-tiba dia turun lagi. Gold turun, ya. Tapi ingat, hari ini ada klaim pengangguran awal. Nah, ini yang aku takutnya dia makin turun lagi dan dia makin turun lagi. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu semuanya, rekan trader, ya. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa, nah ini dia. Kalian lihat ekonomi kita pada hari ini bisa lihat, ya. Nanti ada penjualan retail nih. 19.30 pasar Eropa itu, pasar Eropa, oke, pasar Amerika. Mulai pasar Amerika itu udah mulai bahaya ini, gonjang-ganjing nih. Pertama penjualan retail, pengangguran awal, indeks manufaktur, ya, dan terakhir penjualan retail Agustus. Yang harus kita perhatikan dengan saksama adalah pengangguran awal. Kenapa? Karena dari pengangguran awal ini sangat mempengaruhi terhadap arah pergerakan USD, ya. Dari indeks dolar yang terjadi mempengaruhi indeks dolar ini, maka akan berpengaruh terhadap gold. Nah, kita kembali ke platform. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kalau lihat di platform sini sudah sangat jelas bahwa hari ini secara teknikal daily gold ini dia turun, ya. Dia turun, sangat luar biasa turun, dan ini sangat berimbas trader buat arah pergerakan, karena gold ini trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika ini dia naik, ya. Dia kembali naik lagi karena banyak isu yang terjadi, apalagi isu hawkish yang akan terjadi, ya. Ini saya udah bilang buat trader semuanya. Sebenarnya para trader lihat sebenarnya paling gampang loh. Polanya udah ketahuan nih, naik turun turun dikit, naik. Oke, ini tidak, makanya saya bilang kan tidak tertutup kemungkinan indeks dolar ini dia bisa sampai di 111 ini. Tidak tertutup kemungkinan, trader. Tunggu tanggal 21 nanti. Nah, makanya urusannya dengan gold, kita udah bisa lihat bahwa gold ini dia turun tajam sampai 1690, bayangkan, ya. Ini disebabkan karena peluang kenaikan suku bunga yang akan dikeluarkan pada tanggal 21 September FOMC nanti. 100% ada yang bilang 75, tapi ada kemungkinan juga yang bilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini dia bisa mencapai 75 BP. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader, ya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, dengan tergelincirnya, ya, harga emas negatif, ya, level terendah kemarin hari Rabu, dia menurun lebih pendek lagi, lebih dalam lagi sampai 106.90, ya, udah 85 malahan. Tadi agak-agak pagi itu 90, sekarang udah 85, ya. Ini karena
melonjaknya peluang kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed, ya. Kita bisa lihat setelah rilis indeks harga konsumen, inflasi, di mana dia dari 85 prediksinya 8,5, prediksinya 8,1, yang keluar 8,3. Lihat langsung jatuh bebas. Dia jatuh bebas, ya. Langsung benar-benar jatuh bebas, ya. Ini artinya bahwa udah lelah mereka ini gold naik, ya. Padahal gold itu rencananya tuh pengen naik tuh misalnya sampai di 1736, tapi dia malah jatuh sampai 1681. Dan kalau analisa saya, nanti saya akan menulis sebuah artikel memprediksikan tentang arah pergerakan gold sampai akhir tahun ini. Saya memprediksikan gold ini bisa sampai 1500. Saya memprediksikan gold ini bisa sampai 1500 di daerah sini, ya. 1634, tapi saya bisa sampai 1500. Nah, di sini saya berasumsi daerah sini nih, 1500. Saya akan pasang langsung sekalian aja buat akhir tahun nanti. Nah, ini dia 1500. Nah, makanya para trader semuanya harap diperhatikan dengan seksama. Dan kalau kita lihat, ya, oke, sekarang pergerakan dari gold ini dia mengalami penurunan, ya. Tapi trader lihat, ya, nanti pasar Eropa kemungkinan besar dia akan mengadakan perlawanan sedikit dan dia bisa naik. Tapi ingat bahwa selain pengangguran awal dan berita-berita ekonomi lainnya yang akan terjadi pada hari ini bisa mempengaruhi pergerakan dari gold. Ini dia. Apakah dia bisa turun sampai 1681 atau lebih tinggi lagi 1677, lebih rendah lagi? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, rekan trader semua yang berada di Indonesia, selalulah menganalisa dan terus menganalisa, membaca dan terus membaca. Pergerakan pasar sepersekian detik akan selalu berubah, ya. Tapi ada tanda-tanda di mana perubahan itu akan terjadi. Ada tanda-tanda. Makanya teknikal akan selalu didasarkan oleh fundamental. Fundamental faktor yang besar, dia memberikan tanda, setelah itu baru teknikal, ya. Itu dia, ya. Nah, oleh karena itu trader harap diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke trader semuanya, trader Indonesia, trader Amarket, demikianlah analisa tema kita hari ini. Saya berharap semoga tema ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya pada hari ini. Jadi hati-hati nanti news yang terjadi. Sebenarnya bukan cuma berpengaruh terhadap gold, tapi berpengaruh terhadap semua yang punya keterkaitan dengan dolar Amerika. Cuman karena saya ingin ambil materinya tentang gold aja, jadi saya membahasnya tentang gold. Tapi secara prinsipnya sangat berpengaruh karena hari ini fundamental, terutama di saat masuk pasar Amerika, fundamentalnya sangat banyak di situ. Harap diperhatikan oleh trader. Oke. Kita sekarang masuk ke analisa teknikal kita. Bapak Ibu semuanya, kita masuk analisa teknikal dan seperti biasa kita masuk di indeks dolar Amerika. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini? Bapak Ibu rekan trader semuanya, indeks dolar Amerika pada hari ini sudah sangat jelas melewati batas cakrawala. Dia kembali lagi ke ketinggian awal 2 hari sebelumnya dan dia telah menembus samudra angkasa. Dia udah sampai di posisi 109.924. Apakah dia bisa lebih tinggi lagi? Rekan trader semuanya. Wow, salah. Apakah dia bisa lebih tinggi lagi? Rekan trader semuanya. Kita bisa lihat di sini dan kita bisa terus menganalisa setelah dia sempat menembus 109.924. Saya masih bisa sedikit mengambil asumsi bahwa masih punya kemampuan untuk dia bisa sampai di 109.995. Tapi ingat, di saat penurunan yang harap diperhatikan adalah
dia bisa turun sampai di 109.636. Oleh karena itu, rekan trader semuanya harap diperhatikan arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Oke, kita akan masuk di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD adalah kontradiksi dari indeks dolar Amerika. Di saat indeks dolar Amerika mengalami kenaikan, Euro USD jatuh turun seturun-turunnya dahsyat, dan dia telah menyentuh level 0.99579. Ini sama dengan artikel saya kemarin, video saya kemarin, saya bilang perjuangan yang sangat besar dari Euro USD untuk kembali ke 1.00. Dia sekarang udah turun ke 0.995. Dan bagaimanakah pergerakannya ya trader ya? Ini yang mengalami penurunan, berarti kita bisa lihat di sini. Nah, kalau saya lihat di sini trader, dia ini akan mencoba mengalami, sekarang dia udah turun, ya palingan dia akan sedikit naik. Dan harap diperhatikan bahwa kenaikan dia yang paling maksimal itu menurut saya itu di seputaran 0.99796. Jadi sebenarnya dia itu sudah menembus level paling terendah ini ya. Dia sudah menembus level terendah, dan saya pikir dia akan mencoba naik dari level yang paling terendah 0,99579 sampai 0,99796. Jadi ini pola pergerakannya. Ini kita udah tahu nih pola pergerakannya seperti kayak gini nih. Jadi sebenarnya ya kita udah bisa analisa sebenarnya sih arahnya, cuma di sekitar itu aja. Oke, kita lanjut ke pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar? Untuk pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, kita lihat tendensi hari ini untuk pound sterling angkel saham dolar sudah sangat jelas tendensinya adalah mengalami bearish yang sangat dahsyat. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita udah lihat karena dia bearish, kita lihat di sini dulu. Oke, dia bearish ya. Karena dia bearish, kita coba ambil ini. Oke. Nah, kalau menurut analisa saya ya, dia akan mencoba mengadakan koreksi, pembalikan arah, dan dia akan mencoba naik sampai level yang paling maksimal itu di seputaran 1.15414. Ya, dia mungkin bisa mengalami penurunan. Dia udah menembus 1.15049, tapi menurut analisa saya paling terendah apabila terjadi penurunan itu di seputaran 1.14947. Oleh karena itu, saya bisa memberikan sebuah gambaran bahwa pergerakan dia yang paling utama itu di seputaran 1.15414 sampai 1.14947. Itu adalah pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar. Kita masuk ke gold. Nah, ini dia. Bagaimanakah pergerakan gold kita pada hari ini, rekan trader? Untuk gold sudah sangat jelas. Gold, kalau saya jelaskan tadi bahwa arah pergerakan gold hari ini ya, kita lihat arah pergerakan gold hari ini Bapak Ibu semuanya sangat-sangat bearish ya. Bearish yang sangat luar biasa dari gold ya, sampai 1685 ya, dia turun dengan rentang harian 1698 sampai 1865. Bagaimana penurunan ini terjadi, dan kita bisa lihat bahwa penurunan ini sangat dahsyat trader semuanya ya. Penurunan ini masih saja terjadi, dan kita akan lihat bahwa sekarang mungkin dia akan sedikit koreksi dengan penurunan yang paling tertinggi ya, kita udah tahu di seputaran 1678. Tapi menurut saya kalaupun turun dia masih akan mencoba sampai di 1681. Saya masih berasumsi bahwa penurunan dia yang paling terendah itu di 1681, dan hati-hati pembalikan arah. Saya berestimasi bahwa pembalikan arah dia itu sampai di 1694. Oleh karena itu mari kita menggambar arah pergerakannya, menganalisa arah pergerakannya. Nah, ini dia analisa saya seputaran sini. Dia akan bergerak cuman seputaran situ aja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah arah USD Yen Jepang Bapak Ibu semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa bullish dan bullish terus. Kita akan lihat kekuatannya, dia sudah menembus 143.633 dari rentang harian 142.790,
dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Kalau menurut analisa saya, dia masih akan tetap bisa mengalami kenaikan lagi. Minimal kenaikan dia itu sampai di 143.846 dan maksimalnya itu menurut saya di seputaran sini 144.142. Nah, tapi hati-hati setelah ini kalau ada pembalikan arah yang paling maksimal itu di seputaran 143.205. Oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pergerakan dia itu di daerah sini nih. Nah, ini dia. Selama 1 hari. Tapi saya bilang ingat trader bahwa nanti ada masuk pasar Amerika akan ada informasi news yang sangat luar biasa. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati. Oke, rekan trader semuanya. Ya, kita udah sampai di analisa harian kita pada hari ini. Ya, saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.